Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya mau cerita tentang satu bagian dari LX470, yaitu ruang mesinnya. Ya. Mumpung saya ada di luar ini dan tidak hujan, ada beberapa cerita menarik tentang ruang mesin ini di ruang mesin LX470 ini. Oke, saya mau cerita tentang ini dulu. Ini adalah rem, fungsi rem. Jadi rem itu di LX470 itu sudah pakai tekanan. Jadi dia ada pressure-nya sendiri, ada mesinnya sendiri yang membuat pressure, sehingga nanti kalau misalnya kita rem itu dengan mudah dia mencengkeram. Jadi nggak susah dan sangat smooth. Dan juga si rem ini juga ada hubungannya dengan E-Track, ya, Active Traction Control, di mana E-Track itu adalah pengganti dari locker. Nanti akan saya ceritakan di video lain tentang E-Track tersebut, tapi sementara ini saya mau cerita tentang bagian ruang mesin ini. Yang di sini tentang suspension. Nah, mau bilang suspension saja susah. Ini adalah fluid dari suspensinya. Disinilah dia mengatur ketinggian dari mobil ini, ya. Terus kemudian dia mengatur seberapa empuk dan seberapa keras goncangan mobil ini. Itu semuanya diatur oleh fluid yang ada di sini. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan LX470 itu bukan air suspension, tapi fluid suspension, ya. Oke. Terus kemudian di sebelah sini ini adalah saringannya besar dan juga round, ya. Ini sebenarnya lebih bagus daripada yang kotak biasa, karena kalau misalkan dia yang bulat begini, maka udaranya itu diputar gitu. Jadi dia masuknya itu kayak masuk ke sini tuh sudah diputar terlebih dahulu dan dia bisa disaring dengan lebih baik. Saringannya karena dia bulat, maka saringannya juga lebih besar. Permukaannya lebih besar. Oke. Di sini ada aki satu, ya. Dan sebenarnya kita bisa nambah lagi satu aki di sini. Tapi kita harus, jadi ini harus kita pindah dulu untuk nambahin aki satu lagi di sini. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang mesin, ya. Mesin ini adalah mesin V8 seperti Anda lihat di situ, dan dia itu kapasitasnya adalah 4.700 cc. Mesin ini dinamakan mesin 2, mana namanya? Nggak ada di sini, tapi di sini ada. 2 UZFE. Nah, Anda lihat di sini itu mesinnya, 2 UZFE. Nah, 2 UZFE ini ceritanya dimulai dengan sebelum ini itu ada 1 UZ, dan setelah ini ada 3 UZ. Nah, family dari mesin ini itu adalah mesin-mesin yang luar biasa kuatnya. Kuat dan tahan lama. Bahkan family dari mesin-mesin ini itu sebenarnya bisa digunakan untuk kapal terbang, untuk pesawat. Jadi pesawat kecil, ya, bukan pesawat besar. Maksudnya pesawat baling-baling dan segala macam. Nah, dia ini mendapatkan sertifikasi untuk dipasang di pesawat kalau mau. Nah, tentu saja kalau misalnya mesin dipasang di pesawat, maka mesin tersebut itu harus sangat-sangat reliable. Karena kalau di pesawat begitu ini mogok, Anda nggak bisa parkir dulu. Jadi mau nggak mau ya harus bener-bener bagus mesinnya gitu. Dan ini mendapatkan sertifikasi itu. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah mesin ini mampu untuk berjalan 1 juta kilometer tanpa harus turun mesin. Dan itu sudah dibuktikan, dan itu sudah pernah terjadi, dan mobilnya itu dibeli oleh Toyota untuk kemudian dijadikan bukti bahwa mesin ini bisa 1 juta kilometer tanpa breakdown,
tanpa harus di overhaul. Oke. Kenapa sih mesin ini bisa sangat reliable? Mesin ini bisa sangat reliable karena mesin ini terbuat dari, kalau misalkan Anda lihat di bawah itu blok mesinnya itu terbuat dari besi cor, bukan aluminium. Jadi dengan dia dibuat dari mesin besi cor, maka dia menjadi sangat kokoh, sangat kuat, dan sangat reliable. Kalau headnya sendiri sih masih dari aluminium ya, di headnya itu. Jadi bisa dikatakan headnya biasanya yang kalau misalnya kepanasan meleot ya. Jadi jangan sampai kepanasan, makanya fluid ini harus tetap dijaga. Terus mesin ini meskipun V8 dan 4700 cc, dia tenaga kudanya kecil, yaitu sekitar relatif kecil ya, 230-an. 230 tenaga kuda. Dan torsinya itu sekitar 420-an. So untuk mesin sebesar ini bisa dikatakan dia tenaganya relatif kecil. Dan bahkan untuk membawa mesin sebesar ini, mobil sebesar ini, mobil ini bobotnya 2,5 ton, itu tidak bisa digunakan untuk jor-joran, tidak bisa digunakan untuk balapan. Ya karena masih kalah lah. Karena dia cuma 200 sekian horsepower-nya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih ini ditingkatkan gitu? Bisa nggak sih ini dibesarkan gitu horsepower-nya? Tentu saja bisa. Anda bisa pasang turbo, Anda bisa pasang macam-macam. Tapi memang desain dari mesin ini itu bukan untuk kecepatan, bukan untuk torsinya besar, bukan untuk horsepower-nya besar. Kenapa? Karena mesin ini didesain untuk reliability. Kalau misalnya ini Anda desain atau Anda tambahkan turbo dan segala macam, maka bisa jadi ini bisa cepat sekali. Maksudnya dia bisa naik sampai mungkin 2 kali lipatnya horsepower-nya. Tapi kalau misalnya Anda naikkan seperti itu dengan turbo dan segala macam, maka reliability-nya akan berkurang. Maka dia akan lebih cepat rusak. Jadi saya bisa katakan bahwa mesin ini memang underperform itu secara desain. Dia didesain underperform supaya dia sangat awet, sangat kuat. Gitu teman-teman. So, kalau Anda punya mesin beginian nih, 1 UZ, 2 UZ, 3 UZ gitu ya, itu bisa dikatakan ya sampai deblek juga nggak akan rusak gitu. Tapi yang rusak itu yang lain, yang kayak gini, alternator, apalagi itu yang begitu-begitu tuh, itu rusaknya lebih cepat daripada mesinnya. Pokoknya mesin ini Anda kasih air, kasih oli, olinya cukup, airnya cukup. Kalau bisa ngerusakin jago, itu intinya di situ. Gitu teman-teman. Tentu saja ini ya timing belt harus diganti ya, 150.000 kilometer harus ganti timing belt. Meskipun ini kuat, ya jangan gitu amat, ya harus sesuai lah ininya cara maintenance-nya, olinya harus diganti dan segala macam. Gitu teman-teman, asal kuat bensinnya aja ya. Oke, bye.